Wadidaw, ini nih bos, telur paling ditakuti sejagat. Yup, telur puyuh, karena tatonya banyak. Haha, canda tato bos. Tapi ngomongin telur puyuh, telur ini emang rada ditakuti warga. Karena meski bentuknya kecil-kecil gini, konon katanya kolesterolnya termasuk yang paling tinggi bos. Emang bener, gosip banget deh itu. Ini faktanya bos. Telur bebek mengandung kolesterol 1108 mg per 100 gram. Ayam kampung 1360 mg per 100 gram. Ayam negeri 1251 mg per 100 gram. Dan telur puyuh hanya 318,4 mg per 100 gram saja. Kandungan omega 3, omega 6, dan proteinnya juga termasuk tinggi loh. Cus lah, jangan takut lagi makan olahan burung puyuh ya. Nah bos, kalau puyuh udah nggak bikin takut, cuannya bisnis puyuh nih yang justru bikin takut. Loh, kok gitu? Iya bos, takut rekening luber-luber nggak sanggup nampung duit. Kuilah, langsung aja kenalan sama pebisnis burung puyuh yang sudah malang melintang di dunia perpuyuhan Indonesia. Kita kulik-kulik ilmunya ya. Mau tahu bisnis puyuh seperti apa? Jangan kemana-mana ya bosku. Bos Ihwan Martia, meski sudah berusia 51 tahun, tapi semangatnya berbisnis pantang kendur. Peternakan ini termasuk baru loh. Berdiri sejak tahun 2019 dengan konsep Integrated Quail Farming. Artinya, peternakan ini terintegrasi antara bibit puyuh hingga produksi. Dari 2019 ke 2022, baru sekitar 2,5 tahun ya, tapi bisnisnya berkembang dengan cepat. Karena jualan puyuh emang secuan itu bos. Orderan pun gak putus-putus, terutama saat pandemi. Alhamdulillah ya bos. Pada saat pandemi mulai, justru permintaannya meningkat. Karena memang kebutuhan telur puyuh yang paling besar itu memang Jabodetabek dan Jawa Barat. Dan jumlah peternak itu nggak mencukupi untuk mensuplai ini. Nah, sehingga permintaan lokal itu naik dan itu berlangsung sampai sekarang. Ternyata bos, kunciannya ada pada masih sedikitnya pesaing yang bermain di ternak puyuh. Peluang bisnis nggak tuh? Apalagi dengan peternakan terintegrasi seperti ini, semua bisa jadi duit bos. Ya, mulai daging puyuhnya, telurnya, sampai kotorannya pun bisa dijual. Untuk daging telur puyuh sendiri, permintaannya masih tinggi. Selain konsumsi manusia, ternyata daging puyuh juga diolah menjadi makanan premium bagi hewan peliharaan seperti kucing. Selain daging, telurnya juga bisa dibikin tapuy. Duh, emang tapuy apaan ya? Tapuy itu adalah telur puyuh yang baru berusia 12 hari bos. Yang suka mancing pasti suka nyari nih tapuy untuk dibuat sebagai umpan. Dan gongnya, harga satu butir tapuy dibanderol Rp1.000. Bayangin ya, kalau sehari bisa menjual sekilo aja tapuy. Tebel terus nih dompet. Wow banget ya, nggak ada yang kebuang dari peternakan burung puyuh ini. Bahkan menurut Bos Ihwan, ternak burung puyuh lebih menguntungkan dibandingkan ternak ayam loh. Kok bisa sih? Puyuh di sini kan petelur ya, jadi kita harus bandingin sama-sama dengan ayam petelur. Mungkin puyuh itu untuk mencapai sales yang sama dengan telur ayam itu mungkin cuma perlu 50-60% dari modal yang kita perlukan untuk beternak ayam petelur. Dan satu lagi, usia puyuh bertelur itu lebih cepat daripada ayam. Puyuh dalam 45 hari udah mulai bertelur, mungkin ayam butuh waktu 2-3 bulan baru mulai bertelur. Tapi inget bos, untuk dapat cuan besar dan terus-menerus, ternaknya jangan seekor 2 ekor ya. Minimal butuh 2.000 ekor burung puyuh agar cuannya nampol. Jadi emang main jumlah nih bos. Nih, lokasi penetasannya bos. Nah, ini anak puyuh yang baru menetas umur 1 hari. Ya, nah dibesarkan di sini selama 30 hari sampai bobot 3 gram. Setelah itu baru kita pindah ke kandang petelur. Setelah 1 bulan, burung-burung ini dipindahkan ke kandang produksi. Biasanya nih, satu kandang itu bisa muat sampai 40 ekor burung. Halo bosku, sekarang kita berada di kandang produksi. Jadi puyuh yang tadi ada di kandang hatchery setelah dewasa, kita akan pindah ke sini. Nah, di sini bentuk kandangnya akan berbeda. Rata-rata puyuh ini bertelur 1 butir setiap hari. Itu puyuh yang sehat.
Nah, supaya puyuh ini sehat, kita harus beli pakan yang berkualitas. Di samping pakan yang berkualitas, nah kita juga harus memberikan asupan vitamin. Nah, ini lagi diberi vitamin. Oh iya bos, dalam satu hari, burung-burung puyuh ini mampu menghasilkan 24 kg telur. Sementara 1 kg telur berisi hingga 90 butir. Dan harga jual satu butir telur Rp330. Berarti kalian aja tuh bos, sehari omsetnya dari telur aja Rp700.000. Sebulan 21 juta masuk kantong. Oh iya, untuk regenerasi, Bos Ikhwan juga melakukan breeding nih bos. Jadi daur hidupnya gini, indukan menghasilkan telur, telur ada yang dijual, ada juga yang ditetaskan untuk menjadi anakan burung puyuh. Nah, anakan ini kalau udah gede bisa jadi burung petelur dan bisa juga jadi indukan lagi. Nah, ini sekarang sangkar indukan. Nah, telur yang dihasilkan dari sangkar indukan itu namanya telur fertil. Telur fertil ini adalah telur yang bisa ditetaskan. Nah, bedanya adalah di dalam sangkar ini ada puyuh jantannya. Perbandingannya satu jantan bisa mengawini 4 betina. Oh iya bos, yang baru mau mulai terjun ke bisnis puyuh, ingat-ingat nih pesan Pak Ikhwan. Karena dia pernah mengalami kendala saat pembuatan kandang. Contohnya yang sering terjadi kesalahan itu seperti desain sangkar sama kandang. Bagaimana membuat sangkar dan kandang yang memang nanti nyaman buat puyuhnya sehingga nggak banyak puyuh itu yang kejepit dan mudah dalam melakukan maintenance dan operasional. Kalau kita salah nih bikin tempat tray makan, tray minum, dan tempat ngambil telur ini, nanti di proses operationnya kita akan repot gitu. Bagi bos-bos di rumah yang ingin memulai bisnis ini, Pak Ikhwan berpesan agar tetap tekun mempelajari prosesnya dan gak malu bertanya ya. Karena malu bertanya, sesat di kandang nanti. Oke bos, udah lihat kan usaha peternakan saya hari ini? Tertarik untuk berbisnis? Apapun usahanya, yang penting senangi dulu, tekuni, dijamin nanti bakalan sukses.